Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arif Munandar dengan NPM 18060097 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5B Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengapa asas pendekatan dan model pengembangan kurikulum sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Karena dalam pengembangan kurikulum harus berdasarkan asas sebagai berikut. Yang pertama, asas filosofi. Asas filosofi dalam pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah menentukan tujuan umum pendidikan dan tujuan untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang baik. Yang kedua, asas psikologis berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikolog. Yang ketiga, asas sosial budaya atau asas sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial, hubungan antar individu, antar golongan, lembaga sosial yang disebut juga ilmu masyarakat. Yang keempat, asas teknologi, yang dimana kurikulum ini tidak dapat meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan. Peningkatan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisien proses belajar mengajar yang selalu menonjolkan peranan guru, terutama dalam memilih bahan dan penyampaiannya. Selanjutnya, pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Yang utama, 1. Pendekatan subjek akademis. Kurikulum disajikan dalam bagian ilmu pengetahuan, mata pelajaran yang diintegrasikan. Ciri-ciri ini berhubungan dengan maksud, metode organisasi, dan evaluasi. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistemasi disiplin ilmu masing-masing. Yang kedua, pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia. Penciptaan konteks yang akan memberi peluang manusia untuk menjadi lebih human, untuk mempertinggi harkat manusia merupakan dasar filosofi, dasar teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan program kependidikan. Tempat utama kepada siswa. Kurikulum humanitis ini, guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya. Yang ketiga, pendekatan rekonstruksi sosial. Kurikulum ini sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik, perkembangan ekonomi. Kurikulum ini bertujuan untuk menghadapkan peserta didik dari berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Permasalahan yang muncul tidak harus pengetahuan sosial saja, tetapi di setiap disiplin ilmu termasuk ekonomi, kimia, matematika, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan dalam kurikulum rekonstruksi sosial antara lain melibatkan A. Survei kritis terhadap suatu masyarakat. B. Studi yang melihat hubungan antara ekonomi lokal dengan ekonomi sosial atau internasional. C. Studi pengaruh sejarah dan kecenderungan situasi ekonomi lokal. D. Uji coba kaitan praktik politik dan dengan perekonomian. E. Berbagi pertimbangan perhubungan politik. F. Pembatasan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, pendekatan berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dapat diartikan sebagai suatu kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi, tugas-tugas dengan standar performansi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Model pengembangan kurikulum. 1. Model prosedur pengembangan sistem instruksional. Konsep dari PSI ini adalah bahwa sistem instruksional yang menggunakan pendekatan sistem, yaitu satu kesatuan yang terorganisasi yang terdiri atas sejumlah komponen yang berhubungan satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan fungsi PPSI adalah
mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran sistematis untuk dijadikan sebagai pedoman bagi pendidik dalam melaksanakan proses mengajar. 2. Model Blaser. Model ini merupakan model yang paling sederhana di mana menggambarkan suatu perencanaan atau pengembangan pembelajaran ke dalam 4 langkah, yaitu tujuan pembelajaran, pemberian perlakuan, prosedur pelaksanaan, dan penilaian hasil produksi. Yang ketiga, model Greeley dan Ely. Model ini menitik beratkan pada upaya-upaya yang dilakukan dalam merumuskan komponen yang sering dijumpai dalam sebuah program. Model ini terbagi menjadi beberapa tahapan. Tahap pertama, perumusan materi dan perumusan tujuan. Tahap kedua yaitu analisis terhadap perlakuan, kemudian tahap ketiga berupa perumusan strategi, pengorganisasian kelompok, alokasi waktu, alokasi tempat, dan penyediaan peralatan. 4. Model Gerald-Ekem, sebuah pendekatan yang mengutamakan sebuah alur yang dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan program. Langkah-langkah pengembangan menentukan judul dan tujuan pembelajaran, menganalisa karakteristik siswa, menentukan tujuan pembelajaran khusus, menentukan materi pembelajaran, menentukan pretest, menentukan kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Yang kelima, model pembelajaran kontekstual. Pendekatan kontekstual sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang memfasilitasi kegiatan siswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret atau terkait dengan kehidupan nyata melalui melibatkan aktivitas belajar, mencoba, dan mengalaminya sendiri. Dalam pembelajaran kontekstual ada prinsip pembelajaran yang harus dikembangkan, yaitu konstruktivisme, menemukan bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, penilaian sebenarnya. Jadi asas penghubungan kurikulum, pendekatan, dan model sangat mempengaruhi dalam pengembangan kurikulum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.